Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai kompensasi. Adapun kelompok kami terdiri dari saya, Jebri Akbar, Ocha Monica, juga Onike Diansri. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi ini? Yang pertama adalah konsep dan tujuan kompensasi. Kemudian, jenis-jenis kompensasi, proses-proses penetapan upah karyawan, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi oleh perusahaan, dan yang terakhir, beberapa kebijakan perusahaan yang terkait dengan penetapan upah. Yang pertama adalah konsep dan tujuan kompensasi. Akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep kompensasi dan tujuan dari kompensasi itu sendiri. Menurut Mondi 2008, kompensasi merupakan keseluruhan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai pengganti jasa yang telah diberikan. Menurut Edwin, mendefinisikan bahwa upah sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi ini merupakan segala imbalan yang adil dan layak diterima oleh karyawan sebagai wujud dari balas jasa perusahaan atas jasa-jasa yang telah dilakukan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, kompensasi ini bukan hanya bertujuan sebagai sebuah balas jasa saja, namun juga untuk menarik karyawan, mempertahankan dan memotivasi karyawan. Kemudian Hasibuan 2016 menjelaskan tujuan dari kompensasi ini secara lebih rinci. Yang pertama ada ikatan kerjasama. Ikatan kerjasama ini merupakan kerjasama formal antara karyawan dan perusahaan di mana karyawan mengerjakan tugas-tugasnya dan perusahaan memberinya imbalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua ada kepuasan kerja. Jadi kompensasi membuat karyawan bisa memenuhi kebutuhannya baik secara fisik, status sosial, dan kebutuhan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja. Yang ketiga ada pengadaan efektif. Program kompensasi ini yang ditetapkan nilainya cukup besar, maka akan mempermudah perusahaan dalam merekrut karyawan baru. Yang keempat ada motivasi. Adanya kompensasi yang baik dari perusahaan akan membuat karyawan ini akan semakin termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima ada stabilitas karyawan, yaitu kompensasi yang adil dan layak serta konsisten akan membuat karyawan ini menjadi lebih betah bekerja di perusahaan tersebut sehingga pergantian karyawan ini akan relatif lebih kecil. Yang keenam ada disiplin. Pemberian kompensasi yang cukup besar ini juga mempengaruhi kedisiplinan karyawan. Yang ketujuh ada pengaruh serikat buruh, di mana serikat buruh ini sendiri merupakan sebuah wadah bagi para pekerja untuk menyampaikan aspirasinya. Jadi program kompensasi yang baik juga akan meminimalisir terjadinya pengaruh dari serikat buruh itu sendiri, sehingga karyawan akan menjadi lebih fokus pada pekerjaannya. Yang terakhir ada pengaruh pemerintah. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku akan meminimalisir campur tangan pemerintah pada perusahaan. Ketika kompensasi yang tidak sesuai dengan upah, maka bisa jadi perusahaan ini akan menerima sanksi. Agar hal tersebut tidak terjadi, maka perusahaan dapat memberikan kompensasi yang sesuai. Selanjutnya tentang jenis-jenis kompensasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kompensasi. Secara umum, kompensasi dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial dan juga kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial adalah imbalan finansial yang diberikan secara langsung
maupun tidak langsung kepada karyawan. Sedangkan kompensasi non-finansial itu meliputi kepuasan yang didapatkan seseorang dari pekerjaannya, juga dari lingkungan kerjanya, baik lingkungan kerja secara fisik maupun lingkungan kerja secara psikologis. Adapun bentuk-bentuk dari kompensasi finansial, jadi kompensasi finansial ini juga dibagi menjadi dua tadi ya, secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi finansial yang langsung itu dapat berupa gaji yang sudah disepakati di awal seorang karyawan itu diterima dalam pekerjaannya. Kemudian ada bonus. Bonus ini biasanya didapatkan ketika seorang karyawan mampu memenuhi target penjualan atau target pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian yang berikutnya ada komisi. Komisi ini biasanya didapatkan dari bonus penjualan. Misal seorang sales target hariannya adalah menjual 100 produk. Nah, ternyata dari setiap produk itu dia mendapatkan komisi sekian persen. Dia akan mendapatkan bonus sekian persen. Kemudian ada kompensasi finansial yang tidak langsung. Ini termasuk di dalamnya adalah jaminan sosial. Kemudian ada tunjangan pengangguran, ganti rugi karyawan, dan juga cuti keluarga dan juga pengobatan. Nah, ini kompensasi finansial tidak langsung. Nah, karena kompensasi yang ada di dalam sini itu diberikan secara tidak langsung. Contoh jaminan sosial. Jaminan sosial diberikan kepada karyawan ketika dia mengalami kecelakaan kerja mungkin. Juga termasuk tunjangan pengangguran. Ketika di PHK, nah biasanya atau dirumahkan, biasanya karyawan masih mendapatkan tunjangan pengangguran. Juga mengenai ganti rugi karyawan dan cuti keluarga atau pengobatan. Ini merupakan bentuk-bentuk dari kompensasi finansial yang diberikan secara tidak langsung. Ada juga tunjangan tidak wajib. Tunjangan tidak wajib ini bisa berbentuk asuransi jiwa, tadi seperti yang tunjangan sosial tadi, asuransi jiwa, sehingga ketika ada kecelakaan kerja maupun hal-hal yang berada di luar perkiraan yang membahayakan karyawan, itu bisa di-cover lewat asuransi jiwa. Kemudian ada rancangan pensiun, bayaran untuk waktu tidak bekerja karena cuti atau istirahat, lalu ada layanan karyawan. Layanan karyawan bisa berupa layanan kesehatan dan layanan konseling mungkin. Nah, tunjangan tidak wajib ini seperti namanya, jadi tidak wajib diberikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan boleh memberikan tunjangan-tunjangan ini, boleh juga tidak memberikannya. Nah, kemudian ada lagi kompensasi tidak hanya berupa hal-hal yang berbau finansial saja, yang berbau dengan keuangan, tapi juga ada kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pekerjaan, di mana ada di dalam kompensasi dalam hal pekerjaan itu termasuk di dalamnya adalah signifikansi tugas. Signifikansi tugas ini ialah ketika tugas yang dilakukan oleh seorang karyawan itu memberikan dampak kepada orang lain. Nah, kepuasan yang didapatkan oleh seorang karyawan dari pekerjaan yang ia lakukan, inilah yang disebut sebagai kompensasi non-finansial. Jadi rasa kepuasan yang didapatkan oleh karyawan dari pekerjaannya tersebut karena memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Kemudian ada otonomi. Otonomi di sini dimaksudkan adalah karyawan memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya. Dia punya wewenang-wewenang sendiri sehingga dia tidak dibatasi oleh siapapun ketika mengerjakan tugas yang sudah menjadi miliknya. Kemudian ada variasi keterampilan. Variasi keterampilan ini biasanya dalam sebuah pekerjaan itu tidak hanya membutuhkan satu keterampilan, tapi ada beberapa.
Nah, variasi keterampilan ini membuat seorang karyawan itu kadang merasa tertantang. Nah, perasaan puas ketika mampu menyelesaikan tantangan dari variasi keterampilan dalam pekerjaan tersebut, itulah juga yang bisa disebut sebagai kompensasi non-finansial. Berikutnya ada lingkungan kerja. Kompensasi non-finansial di dalam lingkungan kerja ini bisa berupa kebijakan dari manajer yang baik dan kompeten. Jadi kebijakan-kebijakan yang logis terkait dengan lingkungan pekerjaan dari manajer itu membuat seseorang juga merasa puas dalam melakukan pekerjaannya. Juga juga rekan kerja yang menyenangkan, karena rekan kerja yang menyenangkan itu akan membuat seseorang itu lebih nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan membuat intinya adalah menimbulkan perasaan puas ketika si karyawan tadi bekerja. Kemudian simbol status yang pantas. Simbol status yang pantas ini didapatkan ketika seseorang menempati sebuah jabatan di lingkungan kerjanya. Nah, simbol status yang pantas ini membuat seseorang merasa terpuaskan tadi ya, secara egoistik dia merasa puas dengan apa yang sudah dicapainya saat ini. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kerja. Nah, kondisi kerja ini terkait dengan bagaimana lingkungan kerja secara fisik, tempat kerjanya, lalu budaya di dalam organisasi itu sendiri. Nah, kondisi kerja ini juga akan mempengaruhi kinerja karyawan tersebut. Ketika kondisi kerjanya baik dan mendukung karyawan, maka inilah yang disebut sebagai kompensasi non finansial. Nah, kemudian ada fleksibilitas tempat kerja. Fleksibilitas tempat kerja ini meliputi yang pertama adalah waktu yang fleksibel. Waktu kerja yang fleksibel. Sehingga karyawan bisa memanage waktunya, bisa mengatur waktunya dengan lebih baik, dan juga ada pembagian jabatan dalam tempat kerja tersebut. Pembagian jabatannya benar-benar bisa memberikan kepuasan bagi karyawan tadi, karena pembagian jabatannya adil dan merata. Nah, ada juga salah satunya adalah bekerja dari rumah. Jadi selain waktu yang fleksibel dalam melakukan pekerjaan, bekerja dari rumah juga menjadi sebuah kompensasi non finansial bagi karyawan, karena ini terkait dengan kenyamanan juga dalam melakukan pekerjaan. Ini juga yang terakhir adalah lebih banyak kerja, lebih sedikit jam. Nah, jadi ini terkait dengan jam kerja. Jadi jam kerjanya makin sedikit, namun pekerjaan yang dilakukan itu bisa semakin banyak. Itu juga bisa memberikan perasaan puas kepada karyawan tadi. Inilah yang juga dimaksudkan dalam fleksibilitas tempat kerja. Jadi bukan hanya tempat kerjanya secara fisik saja, tapi juga terkait dengan waktu kerja itu waktu kerja yang fleksibel bisa membuat seseorang merasa puas, sehingga bisa disebut sebagai kompensasi non finansial. Materi berikutnya adalah proses penetapan upah. Pada Onika saya persilahkan. Baik, proses penetapan upah ini adalah proses untuk menentukan kompensasi yang harus diberikan kepada karyawan sebagai bentuk balas jasa dari pekerjaan yang telah mereka lakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, melakukan job evaluation. Pada tahap ini melakukan penentuan nilai relatif dari suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya. Jadi pada tahap ini akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan kompensasi yang harus diberikan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan dan jabatan yang mereka duduki. Lalu tahap selanjutnya melakukan survei upah. Nah, dalam tahap ini mensurvei kumpulan data tentang tingkat kompensasi para karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama di perusahaan lainnya. Misalnya di perusahaan A, untuk
upah manajerialnya sekian, dan di perusahaan B upah untuk manajerialnya sekian. Dan dari upah yang diterima oleh manajerial ini di perusahaan A dan perusahaan B, mungkin di perusahaan B upah yang diterima oleh manajerial tersebut lebih tinggi dari perusahaan A, padahal mereka berada pada posisi atau jabatan yang sama, tetapi upah yang diterima berbeda. Nah, tahap selanjutnya pengelompokan pekerjaan dalam tingkat bayaran sesuai dengan jumlah upah yang akan diberikan kepada karyawan. Lalu tahap berikutnya menetapkan harga upah dengan rentang bayaran. Nah, pada tahap ini penetapan harga upah dengan rentang bayaran yang akan didapatkan dari pengelompokan pekerjaan sesuai dengan tingkat pembayaran kepada karyawan. Lalu tahap terakhir adalah tahap penyesuaian. Nah, pada tahap ini penyesuaian dilakukan berdasarkan kemampuan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan dan kebijakan pemerintah terkait pemberian kompensasi kepada karyawan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah. Secara umum ada 4 faktor, 4 determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi oleh suatu perusahaan. Yang pertama yang menjadi faktor yang mempengaruhi atau determinannya adalah organisasi tersebut atau perusahaan itu sendiri, di mana itu meliputi kebijakan organisasi. Jadi kebijakan perusahaan terhadap penetapan kompensasi itu juga mempengaruhi nantinya. Level organisasi ini lebih kepada di mana keputusan untuk atau keputusan penetapan kompensasi itu diambil. Yang ketiga, seperti tadi dijelaskan mengenai kemampuan membayar perusahaan. Jadi penetapan kompensasi oleh suatu perusahaan itu juga dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan itu membayar. Yang berikutnya adalah determinan karyawan. Di sini yang pertama adalah bayaran berbasis kinerja. Nah, bayaran berbasis kinerja ini berarti penetapan kompensasi dilakukan dengan berdasarkan pada kinerja yang dilakukan atau dicapai oleh karyawan tersebut. Ketika kinerjanya tinggi, ketika dia bisa memproduksi barang dengan memproduksi barang dengan banyak atau mampu menjual banyak produk, nah maka bayarannya akan semakin besar. Kemudian ada juga yang berbasis keterampilan. Ini didasarkan pada keterampilan yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Jadi bayarannya berbasis keterampilan. Semakin seorang karyawan itu sangat terampil dalam melakukan pekerjaannya, maka dia akan dibayar lebih tinggi dari yang lainnya. Ada juga penetapan kompensasi yang berbasis pada kompetensi karyawan. Di sini biasanya dapat diartikan sebagai tingkat pendidikan atau semacam kompetensi yang dimiliki oleh seorang karyawan. Nah, penetapan kompensasi yang berbasis kompetensi ini biasanya berbentuk berbentuk gaji yang lebih tinggi untuk karyawan yang memiliki kompetensi lebih tinggi juga. Misal karyawan lulusan S2 psikologi dengan magister profesi itu akan lebih tinggi bayarannya daripada karyawan yang lulusan sarjana psikologi saja. Karena S2 psikologi yang magister profesi itu memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Yang berikutnya mengenai senioritas. Senioritas ini terkait dengan berapa lama seorang karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Biasanya penetapan kompensasi yang berdasarkan senioritas ini berarti nanti karyawan yang lebih lama bekerja di suatu perusahaan, ia akan menerima kompensasi yang lebih tinggi daripada yang baru saja masuk. Ada juga yang terkait dengan pengalaman. Mereka yang memiliki pengalaman banyak atau lebih dari yang lainnya,
meskipun ia adalah karyawan yang baru, bisa saja kompensasi yang diberikannya bisa lebih tinggi dari karyawan yang sudah lama. Kemudian ada potensi ini bentuknya adalah kemampuan-kemampuan yang belum teraktualisasikan. Jadi perusahaan melihat seorang karyawan yang baru diterima itu dia memiliki potensi-potensi untuk memiliki potensi yang besar untuk bekerja, untuk melakukan tugas-tugas tersebut dalam jabatannya. Namun saat ini dia masih perlu untuk dikembangkan. Jadi penetapan kompensasi yang berdasarkan potensi ini biasanya karyawan yang baru masuk itu memiliki bayaran yang sama atau bisa saja lebih tinggi dari karyawan yang lama karena perusahaan melihat ada potensi dalam diri karyawan yang baru ini. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh politik. Ketika seorang karyawan yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari karyawan yang baru, dan karyawan yang lama ini menceritakan gajinya yang lebih kecil tadi kepada teman-temannya, kepada kelompoknya di dalam perusahaan tersebut. Nah, bisa saja ini nanti akan berpengaruh terhadap penetapan kompensasi. Karena adanya pengaruh politik. Politik di sini bukan berarti partai politik ya, tapi lebih ke kumpulan atau kelompok-kelompok yang dibentuk dalam perusahaan-perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah keberuntungan. Nah, bisa saja ini merupakan faktor yang tidak bisa diprediksi juga, karena keberuntungan seorang karyawan yang baru bisa mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi dari perusahaan. Nah, berikutnya ada determinan pasar tenaga kerja. Determinan pasar tenaga kerja ini meliputi yang pertama adalah survei kompensasi. Jadi tadi untuk menghindari penetapan kompensasi yang ternyata tidak memuaskan dari faktor internal, secara internal tidak memuaskan secara eksternal tidak memuaskan bagi karyawan, maka dilakukanlah survei kompensasi. Berapa gaji yang diterima karyawan pada posisi ini di perusahaan lain, di perusahaan A, B, C, D. Nanti akan dibandingkan dengan kompensasi yang diterima di perusahaan kita sendiri. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi ya, untuk menghindari adanya ketidakadilan eksternal. Karena mungkin nanti akan dibanding-bandingkan. Di perusahaan A kompensasinya lebih baik daripada di sini. Nah, dan lain-lainnya. Kemudian kelayakan. Nah, kelayakan dari kompensasi yang diberikan ini juga berpengaruh dalam penetapan kompensasinya. Ada juga biaya hidup, karena setiap daerah akan memiliki semacam rentang biaya hidup yang berbeda. Jadi biaya hidup ini patut dipertimbangkan dalam penetapan kompensasi oleh suatu perusahaan. Karena apabila tidak tepat, tidak memperhatikan biaya hidup dari yang akan dikeluarkan di kota tersebut, maka kompensasi itu bisa saja dianggap tidak layak. Kemudian ada serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini nantinya akan berperan dalam perundingan-perundingan terkait penetapan kompensasi. Karena serikat pekerja itu mewakili pekerja-pekerja yang ada di suatu perusahaan untuk menyampaikan aspirasinya. Ada juga perekonomian. Perekonomian di sini terkait dengan perekonomian dari perusahaan itu sendiri maupun perekonomian dari sebuah daerah, sebuah wilayah atau sebuah negara. Nah, ketika perekonomiannya sedang lemah atau sedang tidak baik, maka penetapan kompensasi yang diberikan juga akan mengalami penurunan. Kemudian ada legislasi. Legislasi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur terkait bagaimana sebuah penetapan kompensasi dilakukan.
Jadi perusahaan tidak benar-benar menetapkan kompensasinya sendiri, tapi juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berikutnya ada determinan pekerjaan. Di sini pekerjaan tersebut sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi penetapan kompensasi. Yang pertama adalah analisa jabatan. Di sini kita menganalisa tugas-tugas apa saja yang akan dikerjakan dalam jabatan tersebut, kemudian bagaimana kualifikasi orang-orang yang dibutuhkan dalam mengisi jabatan tersebut. Nah, dari analisa jabatan ini nanti akan muncul yang namanya job description atau deskripsi pekerjaan, juga job specification atau spesifikasi pekerjaan, yang nantinya akan mempengaruhi juga di penetapan kompensasi, karena ketika kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan tinggi karena tugas-tugas yang dikerjakan juga high risk atau beresiko tinggi, maka kompensasi yang diberikan juga bisa semakin tinggi. Lalu ada job description seperti tadi ya, mohon maaf. Description seperti yang dijelaskan tadi, deskripsi mengenai pekerjaan-pekerjaannya. Nah, apabila pekerjaan tersebut dalam jabatan itu ternyata high risk, resikonya tinggi, maka kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan bisa saja lebih besar. Nah, tapi karena jika deskripsi atau job desk-nya lebih ringan, tidak terlalu banyak membuang tenaga ataupun resikonya kecil, maka kompensasi yang ditetapkan oleh suatu perusahaan bisa kecil. Lalu ada evaluasi pekerjaan. Seperti yang tadi dijelaskan, evaluasi pekerjaan itu kita mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilakukan. Tugas-tugasnya apakah seberat itu dengan kompensasi sekian, apakah kompensasinya terlalu tinggi atau apakah tugasnya terlalu mudah sehingga kompensasinya dinilai terlalu tinggi dan lain-lain. Sehingga ini evaluasi pekerjaan juga mempengaruhi suatu perusahaan itu menetapkan kompensasi bagi karyawannya. Berikutnya ada kebijakan terkait perusahaan, beberapa kebijakan perusahaan terkait kompensasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan penetapan upahnya itu sendiri. Yang pertama ada tentang pesangon, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 150 tahun. Pesangon ini sendiri merupakan pembayaran uang dari pemberi kerja atau pengusaha kepada karyawan atau pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Nah, besarnya uang pesangon ini pada umumnya dikaitkan dengan upah bulanan yang diterima. Jumlah ini dapat juga ditambahkan dengan komponen lain seperti tunjangan asuransi, kesehatan, serta nilai opsi saham atau tunjangan lainnya yang sudah umum dan merupakan hak karyawan yang didapatkan dari perusahaan itu sendiri. Nah, pengaturan rinci mengenai pesangon pada umumnya tertulis dalam peraturan perusahaan. Jadi ketentuan dalam peraturan perusahaan ini mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengaturan pemerintah dalam hal uang pesangon dimaksudkan untuk mengurangi perselisihan antara buruh atau karyawan dengan perusahaan yang nantinya akan timbul akibat dari kesalahpahaman dalam pemutusan hubungan kerja. Jadi uang pesangon ini merupakan pembayaran dalam bentuk uang dari perusahaan kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja buruh atau pekerja ditambah dengan asuransi-asuransi itu tadi. Yang kedua, ada keadilan imbalan atau pay equity, di mana pay equity ini adalah persepsi seseorang berupa keadilan atau ketidakadilan terhadap imbal balik atas apa yang diberikan dan apa yang dikerjakan oleh karyawan. Berdasarkan teori equity,
keadilan distributif ini diartikan sebagai persepsi karyawan tentang keadilan pendistribusian sumber daya organisasi. Sedangkan keadilan prosedural melukiskan arti keadilan yang diperoleh atau metode yang digunakan untuk menentukan jumlah imbalan seperti jumlah tunjangan. Nah, apabila karyawan ini mempersepsikan bahwa kontribusi mereka terhadap organisasi seimbang dengan imbalan yang mereka dapatkan, maka karyawan ini akan cenderung memberikan reaksi yang positif seperti kepuasan dan komitmen. Kemudian keadilan ini harus sesuai dengan kinerja yang diberikan. Maka keadilan ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama ada keadilan eksternal, di mana kompensasi karyawan ini dipandang sebagai adil jika dibandingkan dengan kompensasi karyawan yang melakukan pekerjaan serupa, namun itu di organisasi lain atau di perusahaan lain. Yang kedua, keadilan internal, di mana karyawan ini menerima kompensasi sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang mereka gunakan dalam pekerjaan mereka, serta tanggung jawab dan prestasi mereka. Keadilan internal ini juga mencakup dua hal, yaitu procedural justice dan distributive justice. Procedural justice ini merupakan suatu proses atau prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan tentang kompensasi karyawan haruslah adil dan wajar. Jadi procedural justice ini mengacu pada persepsi karyawan tentang keadilan aturan dan prosedur yang digunakan untuk menentukan hasil yang diterima di tempat kerja. Nah, aspek dari procedural justice ini yaitu memberikan kesempatan karyawan untuk memberikan input atau pendapatnya meskipun hasilnya tidak memuaskan. Nah, karena dengan memberikan kesempatan karyawan berpendapat saat proses berlangsung dapat mengurangi ketidakpuasan terhadap karyawan itu sendiri. Selanjutnya tentang distributive justice, yaitu Robin dan Judge menjelaskan distributive justice ini berkaitan dengan sejauh mana reward dialokasikan secara adil, sehingga hasil yang didapat karyawan ini harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Sebenarnya bukan perbandingan antara kontribusi dengan hasil yang didapat, melainkan perbandingan hasil dan kontribusi yang didapat individu dengan rekan kerjanya. Selanjutnya, tentang kerahasiaan dan kompresi upah bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kerahasiaan pembayaran ini adalah kebijakan antara karyawan dalam menjaga kerahasiaan gaji antara karyawan. Jadi, kerahasiaan pembayaran ini dilakukan untuk menghindari ketidakpuasan yang mungkin akan muncul antara karyawan dengan bayarannya lebih sedikit dengan karyawan yang mendapat pembayaran yang lebih banyak. Selanjutnya, pemadatan upah. Pemadatan upah biasanya terjadi ketika upah yang diberikan kepada karyawan baru yang belum berpengalaman lebih tinggi dari karyawan lama. Misalnya karyawan B mendapatkan upah yang sama dengan karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan tersebut. Perbedaan upah ini mungkin dari karyawan B ini kompetensi atau latar belakang pendidikannya S2 dan karyawan lama ini adalah latar belakang pendidikannya itu adalah S1. Jadi upah yang diperoleh itu walaupun yang karyawan B ini adalah karyawan baru, tetapi upah yang mereka peroleh ini adalah sama. Baik, mungkin
hanya ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi kompensasi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait materi kompensasi, mulai dari konsep hingga beberapa kebijakan perusahaan terkait kompensasi, silahkan bisa ditanyakan mulai sekarang, sehingga bisa kita diskusikan ketika pertemuan yang membahas mengenai beberapa yang mengenai kompensasi, materi kompensasi. Demikian teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.